Nah ya, setelah kita minum air zam-zam, yang ketiga kita melaksanakan ibadah sa'i. Oke, simpel saja sa'i, diawali di Safa, diakhiri di Marwah. Safa bukit, Marwah bukit. Awal-awal dulu umroh bu, ada awal pelaksanaan ibadah haji, itu sahabat nggak ada yang mau sa'i. Kenapa? Dulu sa'i ini tempat ditaruhnya berhala. Tempat taruhnya berhala. Jadi di satu namanya Ais, yang di satu Nailah. Ya. Yang laki di kalau dia lewat diusap tuh orang-orang Quraisy dulu. Zaman jahiliyah diusap gitu. Maka ketika perintah sa'i, mereka nggak mau. Akhirnya Allah turunkan innas safa wal marwata min sya'airillah. Kenapa terjadinya patung itu? Jadi ada riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang innas safa wal marwata, si Ais dan Naila ini adalah dia yang berzinah di Ka'bah. Akhirnya dilaknat oleh Allah jadi patung, jadi batu. Nah, jadi yang laki taruh di sofa, yang perempuan taruh di Marwah. Akhirnya mereka nggak mau, ya, karena ngikutin gaya. Udah akhirnya turun ayat itu, ya, inna safa wal marwata min syairillah. Baru mereka tawaf sa'i bersama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, fas'au, ya, fa innallaha kataba alaikumus sa'ya. Sungguhnya Allah mewajibkan bagi kamu untuk melaksanakan ibadah sa'i. Nah, akhirnya sa'i dari Safa dan Marwah. Safa bukit, Marwah bukit. Di sini, ya, tempat napak tilasnya Sayyidatuna Hajar sebenarnya. Tidak ada sangkut paut dengan patung itu. Napak tilasnya Sayyidina Hajar. Jadi kalau Bapak Ibu mau merenung, silakan renungkan kalau kita yang rezekinya macet. Ya, rezekinya macet. Ya, pengen baru sebulan gajinya masih kurang karena baru sebulan ini baru 100 juta gajinya. Pengen nambah. Belajar di sini Pak, Bu. Ya, kaya rezekinya Sayyidatuna Hajar. Ada orang rezekinya sampai keturunan ke-7, keturunan ke-8 belangsak. Nah, kalau Sayyidatuna Hajar sampai kiamat baru habis. Ya, dimakan seluruh Mekah nggak habis. Dimakan seluruh dunia nggak habis, diminum seluruh dunia nggak habis. Itu air Zam-Zam. Ya, belajar dari itu. Tabahannya, teguhnya, yakinnya, taat kepada suaminya, taat kepada Allahnya, itu begitu dahsyat. Nah, jadi syarat-syarat yang didapati oleh Sayyidatuna Hajar kita pegang, insya Allah kita menemukan apa yang kita inginkan. Tapi syaratnya sesuai yang didapati oleh Sayyidatuna Hajar. Ketabahannya, lihat, belajar di sejarah, renungkan. Nah, ini saya, Bapak Ibu akan dapetin. Dia nyari pekerjaan, nyari rezeki nggak dapat, karena dicari berupa air. Dapat nggak dia rezekinya? Nggak dapat bu. Secara zahir nggak dapat. Hakikatnya dapat. Kenapa dia nyari dia nggak dapat? Yang dapat anaknya. Yang dapat anaknya. Maka ada orang datang, Pak Ustadz, saya 2 minggu cari kerjaan nggak dapat Pak Ustadz. Ya saya malu sama menantu saya. Setiap hari ngasih duit. Sepertinya rezeki saya macet Pak Ustadz. Sampai bilang macet. Itu Bapak dapat rezeki dari mana? Itu menantu setiap hari ngasih. Ya jika saya nggak enak, Allah kasih rezeki melalui menantu. Kecuali Bapak kandurak. Apa Pak Ustadz? Makan tidur berak, makan tidur berak. Nah, itu tuh. Ya, nggak boleh. Selama dia usaha, Allah utus dari mana aja rezekinya. Ya, dari menantu, dari anak, dari mana orang lain segala macam. Nah, itu. Bapak Ibu. Oke. Simpel saja. Diawali di Safa, diakhiri di Marwah. Jarak dari Safa ke Marwah 450 meter kali 7, 3 kiloan. Ya. Dari Safa ke Marwah maupun sebaliknya dari Marwah ke Safa ada 2 pilar lampu hijau. 2 pilar lampu hijau. Di 2 pilar lampu hijau disunahkan lari-lari kecil bagi laki perempuan jalan cepat. Jadi Bapak di 3 tempat ini usahakan jangan jauh-jauh dari mutawif karena ada doa yang disunahkan. Yang pertama dari Safa, inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa itamara fala junaha alaihi yatawafa bihima wa man tatahharan fa innallaha syakirun alim. Bacanya sunnah menghadap ke Ka'bah, setelah itu angkat tangan, kecup bismillahirrahmanirrahim, turun ke bawah. Turun ke bawah sampai di 2 pilar lampu hijau, yang laki lari-lari cepat, perempuan jalan yang laki-laki lari-lari kecil, perempuan jalan cepat.
Baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azul akram. Dari 2 pilar lampu hijau ke Marwah agak jauh, 300 meteran. Gimana? Silahkan, ibu mau ikutin Muthaib boleh, mau aminkan saja boleh, mau zikir sendiri boleh, mau diam aja boleh. Pak Ustadz jenuh, ngobrol boleh gak? Boleh, asal jangan ngerumpi. Wah kok ngobrol sama ngerumpi? Kalau ngobrol kan bisa jadi intetik baik, kalau ngerumpi kadang-kadang ngomongin orang. Itu jangan. Ya, nah sampai mendekati Marwah, baca lagi inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi ayatu bihum an tatawaran fa syakiran alim. Sampai di Marwah dihitung 1. Balik lagi dari Marwah ke Safa, sampai di Safa dihitung 2. Balik ke Marwah dihitung 3. Balik ke Safa 4. Balik ke Marwah 5. Balik ke Safa 6. Sampai di Marwah 7. Harus 7 putaran, yakin. Jangan dari Safa ke Marwah ke Safa dihitung 1. Berapa putaran? 14. Harus diakhiri di Marwah 15 putaran. Sah nggak? Sah. Tapi tukang urut nggak ada di Mekah. 7 putaran aja pegel sampai lagi 15. Ya Allah, tukang urut nggak ada di Mekah. Nah, ya diakhiri di Marwah. Sampai di Marwah selesai, berarti kita punya sa'i. Yang terakhir tahallul. Mencukur rambut. Sebelum ditanya, Pak Ustadz, saya batal di Marwah. Buang angin. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau lagi sa'i, ibu punya 2 pilihan. Boleh berwudu, boleh tidak berwudu. Karena di sa'i tidak disyaratkan bersuci, tapi disunahkan. Kecuali tawaf, wajib. Kalau di sa'i, terserah ibu mau wudu boleh, nggak wudu juga nggak apa-apa. Ya kalau ingin berwudu, tinggal ambil air Zam-zam 1 gelas plastik itu cukup wudu segitu. Ketika tawaf batal, kasih tahu Muthaib, Pak Ustadz saya batal, kasih tahu. Pak Ustadz saya batal, saya mau wudu lagi ya. Tapi ditandakan putaran keberapa batalnya tadi. Kalau di tawaf, misalkan di putaran keempat, batalnya di Makam Ibrahim. Kasih tahu Muthaib, kalau nggak kasih tahu nanti ditinggal. Nah, saya mau wudu, silakan wudu. Nanti bapak ibu ditunggu di tempat belakang Makam Ibrahim. Sambil sholat sunat tawaf, mereka tunggu bapak ibu yang batal tadi. Ibu tinggal ambil air Zam-zam 1 botol. Niat wudu, tuang di telapak tangan, basuh muka sekali. Yang penting rata. Tuang di telapak tangan kiri, basuh tangan kanan sekali. Yang penting tuang di telapak tangan kanan, basuh tangan kiri sekali. Rata, kepala sekali. Kuping nggak usah, sunnah. Kaki kanan sekali, kaki kiri sekali. Udah cukup. Setelah itu lanjutkan lagi. Dari Makam Ibrahim 4, 5, 6, 7. Tidak usah diulang. Ya. Nah, lebih simpel, ibu beli spray. Isi air spray. Di tempat apotek banyak. Itu bisa digunakan wudhu di pesawat. Tinggal semprot muka, serot. Jangan semprotan baygon, spray. Serot. Ratain banyak, usap. Semprot lagi tangan, lebih simpel, terutama bagi yang perempuan nih. Bisa dimasukkan ke dalam mukena, semprot. Jadi nggak ada, kan ada perempuan nih kadang-kadang, apalagi orang-orang daerah, dibuka setinggi-tingginya bu, itu wah ilaha illallah, hei emang orang menyawa, saya bilang gitu. Nih, jadi tinggal masukin, semprot, usap, rata. Kiri begitu, kepala. Jadi yang wajib, muka sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali, kepala sekali. Kaki kanan sekali, kaki kiri sekali. Karena kenapa? Dalam keadaan darurat. Ya, kalau tidak dalam keadaan darurat, gunakan sunnah-sunnahnya dan usahakan 3 kali. Ya, nah setelah itu baru lanjutkan ya sa'inya dan tawafnya. Oke. Yang terakhir tahallul, minimal 3 helai rambut dalam mazhab Syafi'i. Lebih afdal yang laki botak, sampai lagi yang umrah pertama kali. Kalau perempuan nggak boleh botak, haram. Nah, ingat terutama yang perempuan, saya wanti-wanti perempuan. Ibu-ibu kalau lagi gunting itu usahakan jangan membuka kerudungnya terlalu lebar. Usahakan rambutnya dikeluarkan sedikit atau guntingnya agak masuk ke dalam. Dan ketika setelah mencukur jangan langsung dibuang sembarangan, taruh di telapak tangan ibu, buang di tempat sampah. Sunnahnya kan dikubur. Ya kan nggak ada sunnah tanah di mana, ada di maklah. Ya, tempat pemakaman. Nah, jadi buang tempat sampah. Dan ingat ketika lagi mencukur rambut, baik bapak ibu niatkan dalam hati, ya Allah jadikan rambutku ini sebagai saksiku nanti di yaumul qiyamah.
Jadikan rambutku itu sebagai saksi di hari kiamat. Oke, yang terakhir, tata cara memakai kain ihram. Lewat. Oke. Ya. Tata cara memakai kain ihram. Pakai kain ihram susah gampang. Lepas insya Allah enggak, hampir lagi copot. Sama Pak Ustadz, lepas mencopot lain kalau saya. Kalau lepas nih. Nah, lepas tuh namanya. Kalau copot bablas ke bawah. Ada orang pakai kain ihram copot. Budal yang tawaf, Bu. Ya, nih kalau saya pakai kain ihram susah gampang. Contoh seperti kita pakai pakaian biasa dulu. Contoh seperti pakai kain. Nih, contoh nih ya. Karena yang nggak biasa pakai, pragawati belahannya sampai paha, kita belahannya sampai pinggang. Nih contoh gini. Ya, contoh pakai kain ihram. Syaratnya bagi saya nih, bukan ini syarat dari ulama atau kitab-kitab fikih. Syaratnya memakai kain ihram itu, yang pertama kuat, yang kedua tidak lepas, tidak ya. Yang pertama kuat, ya. Yang kedua langkahnya enak, yang ketiga auratnya tidak mudah terlihat. Nah ini kuat nih, ya. Boleh pakai sabuk, boleh. Usahakan makainya di atas mata kaki. Yang pertama kuat, tidak lepas, tidak copot. Yang kedua langkahnya enak. Tuh. Ada orang pakai kain ihram kayak orang pakai kebaya. Orang udah 3 putaran, dia masih di situ aja. Ya Allah kesian. Orang udah 3 putaran. Pak, lama tunggu. Iya, ke orang mau kondangan, ngebesan. Lama banget. Nah, ini kuat. Kedua langkahnya enak, Pak. Yang ketiga, ini. Pragawati auratnya sampai paha. Kita tawaf selesai. Naik sofa marwah. Udah naik lagi segini, Pak. Putaran kedua, ketiga udah sepinggang, Pak. Ini perabotan dalam nggak pakai kita nih. Jalan sama istrinya. Mah, apa Pak? Sejuk tak, Mah? Sejuk tak? Gimana nggak sejuk? Perabotan dalam kita nggak pakai, Pak. Kalau saya nih. Ya. Saya lebihkan 1/2 meter atau 50 cm. Bagian kanan, bahan bagian kanan. Lebihkan 1/2 meter atau 50, lipat di sisi pinggang kanan, arah Pak, ya, sejajar gini, sejajar, jangan begini, sejajar. Lebihkan 1/2 meter atau 50 cm, lipat di sisi pinggang kanan, agak ditekan. Setelah itu baru gampang kan? Lebihkan 1/2 meter atau 50 cm, lipat di sisi pinggang kanan. Setelah itu baru dilipat seperti pakai kain. Pakai sabuk boleh, ada sabuknya kan? Ya, udah nggak usah. Dapat sabuk kalau nggak salah. Ya. Nih Pak, ini kuat. Tidak lepas, tidak copot. Langkahnya pun enak. Cari belahannya susah. Kecuali istri yang cari ketemu dah. Nggak usah pakai diajarin itu Pak. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya. Ini namanya ittiba. Apa itu ittiba? Ini sunnah dikenakan ketika tawaf dan sa'i. Apa itu? Bahu kanan terbuka. Nah, jadi yang kiri lebih pendek, yang bagian kanan lebih. Ini sunnahnya ketika tawaf. Nih, bahu kanan terbuka. Jangan yang kiri ya, terbuka. Jadi yang kiri lebih pendek, yang kanan lebih panjang. Jadi mudah diletakkan di atas bahu kiri. Kenapa? Mau dimasukin boleh, nggak dimasukin boleh. Yang penting tidak mudah lepas. Ya, boleh seandainya Bapak mau lepitkan di sini, boleh. Ya, setelah itu baru kalau sholat tutup Pak. Ya, aurat. Ya, di dalam mobil asli tutup. Ini dari Madinah udah begini nih Pak nih. Dari Madinah udah begini. Ada yang dari pesawat Pak udah begini Pak. Dari begini, dek bis begini Pak. Di rest area begini. Ya sholat begini, selesai umroh kerokan masuk angin. Lah padahal sunnahnya hanya ketika tawaf dan sa'i, di luar itu tidak disunahkan. Kalau sholat ditutup malah justru. Ya, oke ya. Sampai di sini selesai, insya Allah. Iya. Ingat, jangan sampai menutupi kepala. Kalau ada yang menutupi teman kita dari pria, tolong diingatkan. Ya, jangan sampai menutupi kepala.
Kalau diingatkan, dia tahu, dia sengaja ditutup, maka dia kena. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya?